Itu perangai orang-orang yang seperti tidak tahu ilmu, ya, berkelahi dan seterusnya. Wa in imru'un qatalahu aw sebelum kita. Ya, mereka lebih dulu azan 30 menit dibanding kita. Sehingga tidak meyakinkan bahwa sudah saatnya untuk berbuka. Dahulu berbuka sekitar 2 bahkan sampai 3 menit sebelum azan. Ya. Dalam hal ini tentu ya bisa membatalkan puasa kita, atau karena ketidaktahuan kita bisa jadi mengurangi pahala puasa kita tersebut. Allahu a'lam. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan, yang ketujuh di antara kesalahan orang-orang yang berpuasa adalah adamu itmani shaum min aftara an. Tidak menyempurnakan puasa ketika dia tidak sengaja berbuka di siang hari. Jadi ada orang lupa bahwa dia sedang puasa, tiba-tiba Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sejenak sekitar 15 menit lagi, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Semoga Allah mudahkan. Di antara kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang berpuasa adalah ta'jilus sahur, yaitu dia buru-buru sahur. Artinya mengawali sahur padahal belum waktunya. Ditanya kepada Nabi SAW, kam kana bainal adhani was sahur ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berapa jaraknya waktu antara masa sahur dengan adzan subuh wahai Rasul? Beliau katakan qala qadru 50 ayat, yaitu sekitar 50 ayat. Ya, dalam surat yang ayatnya pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ukurannya adalah sekitar 50 ayat. Ibnu Utsaimin mengatakan, yakni min asyri daqaiq ila rub'i sa'ah. Sekitar 10 sampai 15 menit sebelum azan, itulah waktu sahur terbaik. 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh, itulah saatnya kita memulai sahur. Bukan kita sahurnya itu di jam 2 atau sebelum tidur sahurnya, bergadang dulu sampai jam 12 malam lalu sahur. Biasanya subuh kelewatan gara-gara itu, karena tidur dalam keadaan perut kenyang. Ya, dalam Tibbun Nabawi ini sesuatu hal yang bisa mengundang penyakit, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi yang disunnahkan adalah kita akhirkan sahurnya menjelang azan sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi jangan buru-buru sebelum itu. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah aklus saum wal basal wal karras qabla shalah. Seseorang tembus 5 menit, tembus 7 menit, ada dibaca orang. Dia sholat tarawih 23 rakaat, Pak, 7 menit tembus. Setelah kita cek videonya, entah apa-apa yang dibaca. Hanya seperti mempermainkan Al-Quran. Dia tidak tenang. Ya, dibaca Al-Fatihah satu nafas. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin satu nafas. Sehingga yang terdengar itu hanya ujung dan pangkalnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dhalin itu artinya sesat. Amin katanya. Sesat, amin. Begitu terus. Kemudian ruku sujud tidak jelas. Selesai dalam 7 menit 23 rakaat. Nabi SAW mengatakan dalam perkara ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang salat berqiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan. Iman ini diawali dengan ilmu.
tahu dia rukun-rukun sholat dulu, tahu dia syarat sah sholat, itu imannya, dan ihtisaban, dia benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, maka ghufira lahu man taqaddama min dzanbi, diampuni baginya apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, tahukah kamu orang yang dikatakan sebagai pencuri salat, katanya, yaitu orang yang salatnya tidak tumakninah. Disebut sebagai oleh Nabi SAW sebagai maling dalam salatnya, karena tidak tenang, tidak tumakninah. Yang mestinya kita dalam salat itu tenang, rukun dari awal sampai akhirnya, sehingga diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang kemuliakan, poin berikutnya yang ke-13, yaitu diantara kesalahan di bulan Ramadan adalah mujaharatu ahli al-a'dzar bil fitr. Orang yang memang memiliki uzur untuk tidak puasa, tapi dia terang-terangan membatalkan puasanya di hadapan orang banyak. Ini ditulis kalau dia memang punya uzur, sakit misalnya, atau wanita haid, dia memang tidak puasa gara-gara itu, tapi jangan sampai itu diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Karena dalam hal ini Nabi SAW pun mengatakan, alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah seseorang wanita di bulan Ramadan itu dia tidak salat dan tidak berpuasa, maka ingatlah, kata Nabi, itu sebenarnya adalah kekurangan dirinya yang mesti dia tutupi, bukan diumbar, tapi mesti dia tutupi. Sehingga disimpulkan juga para ulama, minimal dengan dia tidak menampakkan bahwa dia makan dan minum, walaupun dia boleh, minimal dia menjaga kesucian Ramadan, menghormati Ramadan dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini minimal yang dia lakukan, bukan berarti dia seenaknya makan dan minum dalam. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan, di antara kesalahan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, artinya tidak suka membantu orang lain, terutama dalam menyajikan makanan-makanan ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling suka memberi, menderma, artinya menyumbangkan hartanya. Dan ketika datang bulan Ramadan, beliau paling lebih suka lagi memberi bantuan kepada orang lain, meningkat tingkat kedermawanan beliau, bertambah-tambah bahwa beliau ingin memberi sesuatu kepada orang lain. Inilah mestinya kita menjadikan qudwah kepada Nabi SAW. Kita meniru beliau, meneladani beliau. Akan banyak di antara orang-orang yang bahkan ketika bulan Ramadan dia justru jauh lebih pelit daripada yang lainnya. Orang malah berbondong-bondong menyajikan makanan, dia malah berbondong-bondong mencari makanan gratis. Saku bajai di bulan puasa, tapi itu kan banyak pabukuan di masjid-masjid. Sehingga hanya sibuk mencari gratisan, tapi tidak mau menyumbangkan kepada saudara-saudaranya yang bahkan membutuhkan. Jemaah kemuliaan, bahkan sebaiknya bukan hanya di masjid kita sajikan makanan-makanan berbuka, bisa kita antarkan ke rumah-rumah orang-orang miskin yang sulit keekonominya. Itulah diantara manfaatnya kita berbaur dengan warga. Kita tahu bagaimana kondisi masyarakat kita di sekitar kita. Ya minimal yang dekat-dekat dengan kita dulu, tetangga kita. Saya barasok kalau ada buahnya jemaah. Kita lihat, kalau enggak dia susah untuk bayar hutang saja, dia enggak bisa. Bahkan untuk bayar kontrakan saja dia kesusahan, apalagi untuk makan enak sebagaimana kita. Maka kita datangi mereka, bawa makanan ke rumah mereka, kita jadikan mereka berbuka dengan makanan yang kita sajikan untuk mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ka'ajri sha'im. Siapa yang membuat orang berpuasa itu berbuka dengan makanan dia, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang berpuasa min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi dia kalau berpuasa, dia berikan makan untuk berbuka orang yang ingin berbuka tadi,
dia sebenarnya telah dapat 2 pahala. Pahala puasanya dia dan pahala seperti pahala puasa satu lagi. 2 kali pahala puasa dia dapat. Bagaimana kalau dia memberikan makan untuk 100 orang? Dia dapat pahala puasa untuk dirinya, ditambah 100 lagi pahala karena dia memberikan buka puasa untuk orang lain, sehingga dia dapat pahala 101. Begitu pula kelipatannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita bahas seluruhnya, semua kita selesai, Pak. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan ya dengan Ustadz Rocky di sini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti terus karena banyak sekali jemaah yang dimuliakan yang semuanya sangat penting untuk pengingat kita. Kalau kita lihat belum diterjemahkan buku ini. Ini baru dengan bahasa Arab dikeluarkan di tahun 2024. 2002 tahun yang lalu baru dengan bahasa Arab dan belum diterjemahkan. Jadi sayang sekali kalau kita lewati pembahasan-pembahasan semacam ini, Bapak Ibu, ya kan? Mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak dan diterjemahkan, atau juga lebih baiknya dibahas bersama-sama. Ya, apalagi di sini ada Ustadz kita dan juga kita dari Pondok Darul Ilmi juga ada Ustadz Arif. Ya, beliau juga kalau bisa membahas bersama buku yang kita bahas pada malam hari ini untuk dilanjutkan kemudian, Bapak Ibu, ya kan? Semoga bermanfaat apa yang kita bahas.